Selamat hari Minggu bagi adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah minggu hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Injil menurut Markus pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat 20. Saya akan baca bagi kita semua. Adik-adik sekolah minggu harap memperhatikan dengan baik demikian. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, lagu yang sudah sering kita nyanyikan dalam ibadah sekolah minggu, yaitu lagu Tuhan Memanggil Namamu. Tuhan memanggil namamu, sekolah minggu. Tuhan memanggil namamu, sekolah minggu. Sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Sama-sama. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau namamu dipanggil, apa yang kamu bilang? Tommy? Pura-pura nggak dengar. Maria? Apa sih? Dari tadi manggil doang. Rina? Ih, repot amat sih mulutnya, dari tadi nggak bisa diam. Nah, itu kalau orang-orang dipanggil. Kalau orang-orang dipanggil, anak-anak dipanggil zaman ini kadang menutup telinganya. Karena terlalu asik dengan gamenya. Terlalu asik dengan permainannya. Terlalu asik dengan tontonannya. Terlalu asik dengan kesenangannya. Nah, adik-adik kalau dipanggil orang tua masih gitu nggak? Siapa yang kalau dipanggil orang tua banyak alasan, banyak dalih, banyak menggerutu, banyak komentar, banyak komplainnya gitu. Ah, dari tadi mama banyak ngomong, banyak manggil sih. Jadi gameku nih, jadi nggak sukses, nggak menang jadinya gara-gara mama nih gitu. Nah, jadi kalau adik-adik dipanggil untuk apa sih? Kalau mama panggil untuk makan, makan. Kalau dibilang supaya pergi sekolah, sekolah. Dipanggil untuk beli sesuatu, pergi beli sesuatu. Dalam firman ini, dipanggil untuk apa sih? Dipanggil untuk menjadi murid dan mengikut Yesus sepanjang hidup kita. Jadi kalau adik-adik tadi dipanggil mama banyak menggerutu, dipanggil bapak banyak alasan, dipanggil abang kakak banyak dalih, banyak alasan-alasan yang lain. Tapi ketika Tuhan memanggil kita sebagai orang-orang percaya untuk menjadi murid dan mengikut Dia, jangan pernah untuk menolak dan jangan pernah untuk menutup telinga adik-adik semua. Kalau dipanggil jawabannya apa? Ku jawab, ya, ya, ya. Ku jawab, ya, ya, ya. Ku jawab, ya Tuhan. Gitu. Ku jawab, ya Tuhan. Aku menjawab, ya. Atas panggilan Tuhan untuk menjadi murid dan pengikut Yesus. Kalau Tuhan memanggil adik-adik menjadi murid dan mengikut Yesus, mau nggak? Bersedia nggak? Ada yang malas-malasan? Masih tidur-tiduran, banyak main-main? Nanti mau Natal aja datang gitu. Gitu aja. Murid Yesus itu apakah murid yang datang cuma Natal doang? Murid Yesus itu apakah murid yang bergereja hanya cuma karena ada sesuatu doang? Nggak. Murid Yesus itu dipanggil kapanpun. Bersedia waktunya ada untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu kalau dipanggil maka jawablah iya. Kata ya berarti I'm ready, saya bersedia
untuk menjadi murid dan pengikut Yesus. Nah, demikian dengan firman hari ini memberitahukan tentang kepada kita ini tentang Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Untuk apa sih Yesus manggil murid-muridnya? Untuk menolong Yesus, membantu Yesus dalam pelayanan-pelayanannya. Supaya ada murid-muridnya juga yang turut bersama-sama dengan Yesus. Yesus memanggil murid itu untuk ikut dalam pelayanan bersama Yesus. Siapalah murid-murid yang pertama itu? Ayat yang 16. Saat Yesus berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Pada waktu itu, mereka sedang menebar jala. Mereka sedang menjala ikan di danau. Karena mereka pekerjaannya adalah penjala ikan. Pekerjaan sebagai penjala atau pencari ikan di laut atau di danau. Namanya apa adik-adik? Namanya adalah nelayan. Bukan nelayan tempat makan itu ya. Mereka adalah nelayan. Mencari ikan sehari-harinya, kesibukannya berada di tengah-tengah danau, di tengah-tengah laut untuk mencari ikan. Supaya ada tangkapannya, ada untuk kita makan ikan kita, lauk kita di rumah. Dan kita menjadi anak-anak yang terpenuhi proteinnya. Karena nggak mungkin cuma makan nasi doang kan? Maka kalau makan pun jangan buang-buang ikannya. Capek loh para nelayan untuk mencari itu ya. Nah, tapi selanjutnya apa kata Yesus kepada mereka? Ketika mereka sedang menjala, mencari ikan, menebarkan jalannya, apa kata Yesus kepada murid-murid yang kedua orang yang jumpa ini? Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Loh, maksudnya apa sih? Kok tiba-tiba penjala ikan menjadi penjala manusia? Apakah manusia itu harus dijala? Supaya mau mengikut Yesus Kristus gitu. Lantas, alat jalanya itu dibawa enggak? Itu enggak maksudnya. Alat jala yang ditebarkan di danau itu enggak yang ditebarkan kepada manusia supaya tertangkap dan mau. Enggak ya adik-adik. Bukan jala yang seperti itu. Kalau dia tadinya menjadi penjala ikan, mencari ikan, sekarang tugas mereka adalah menjadi penjala manusia. Untuk menjadikan manusia percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya mereka beroleh kehidupan yang kekal. Sebab kalau mereka tidak percaya pada Yesus, mereka nanti akan mati dalam keberdosaannya. Maka tugas mereka adalah menjala. Menjala artinya mencari, mengumpulkan orang-orang supaya percaya kepada Tuhan Yesus melalui firman Tuhan, melalui kebaikan Tuhan, dan semua yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Jadi itu artinya penjala ya. Jadi diubah. Gak kamu lagi mencari ikan di danau. Tapi sekarang mencari orang, mengumpulkan orang supaya percaya kepada Yesus. Mereka beroleh kehidupan yang kekal. Supaya mereka tidak mati sia-sia. Supaya mereka mempunyai keselamatan. Supaya mereka mempunyai pegangan hidup. Tidak sia-sia hidupnya di dunia ini. Maka carilah sebanyak-banyaknya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Emang manusia itu untuk dijala? Bukan. Tadinya kalau menjala ikan, nelayan berarti mencari ikan sekali lagi. Sekarang dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Membawa manusia, menangkap manusia, menjala manusia sebanyak-banyaknya. Mengumpulkan manusia sebanyak-banyaknya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dilanjut ayat 18. Yang luar biasanya adalah Simon dan Andreas itu tampak tidak berpikir panjang-panjang. Ya? Ikutlah aku katanya. Lalu mereka langsung mengikut Yesus. Meninggalkan jalannya di pinggiran danau. Ya, meninggalkan jalannya di pinggir danau itu. Artinya, mereka bersedia, ready, siap untuk membawa orang-orang mengenal Yesus. Kami siap. Kamu siap nggak kalau tiap pagi itu bangun pagi hari Minggu untuk datang ke gereja? Malah banyak lagi nangis-nangis dulu, pakai drama-drama dulu, minta ini itu dulu, nonton dulu, sampai sudah masuk gereja baru datang. Adik-adik harus punya sikap ready, siap. Kalau dibilang jam 7 masuk sekolah minggu, jam 7 kurang harus udah di gereja tuh. Jangan dibilang jam 7 mulai masuk sekolah minggu, kamu datang jam 8 mau ngapain lagi coba? Ready dong, siap dong, gitu ya. Lihat tadi murid-murid yang dua yang pertama yang dipilih itu. Mereka ready, mereka siap. Meninggalkan jalannya sampai mereka tinggalkan di situ kan mahal tuh kan, tapi tinggalkan. Kami ready Tuhan, kami siap mengikut Engkau dan kami siap membawa orang-orang mengenal Engkau. Tuhan senanglah ketika dipanggil, mereka mau. Itu karena kuasa Tuhan juga yang mengubah hati mereka, yang menggerakkan hati mereka supaya mau mengikut Yesus.
Ya, kalau kita mungkin, tunggulah Tuhan, kusimpan dulu jalaku ini, kutanya dulu bapak dan mamaku, kutanya dulu opungku, tulangku, namburuku. Nggak selesai-selesai. Tuhan butuh cepat untuk mengumpulkan orang-orang percaya kepada dia. Nah, ayat 19. Lalu mereka berjalan sedikit ke depan lagi, dilihatnya ada Yakobus anak Zebedeus dan ada Yohanes yang sedang membereskan jalan. Kata Yesus kepada yang dua itu lagi, ikutlah aku. Maka Yakobus dan Yohanes pun segera mau, bahkan sampai meninggalkan ayahnya di Zebedeus itu di dalam perahu, dan orang-orang upahan mereka dalam perahu itu ditinggalkannya di situ. Mereka mengikut Yesus. Seketika itu mereka juga mau menjadi mengikut Yesus, menjadi murid Yesus. 4 orang yang pertama ini dipanggil tanpa penolakan, adik-adik. Betapa hati mereka mau untuk Tuhan. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Hidup ini adalah kesempatan. Pakailah hidupku selagi ada kesempatan. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Adik-adik gimana memakai kesempatan dan waktumu? Masih banyak nggak drama-drama bangun pagi tuh, nangis dulu tuh, merajuk dulu, minta ini itu dulu, supaya macam-macam lah. Jangan ya. Anak-anak sekolah minggu itu harus ready. Bangun pagi-pagi, mandi. Sudah dibereskan dulu tempat tidurnya, sarapan, baru pergi ke gereja. Ready. Mandi, bukan nggak mandi, masih jorok dia, aduh. Ya, 4 orang itu dipanggil tanpa penolakan. Artinya Yesus yang memanggil itu penuh kuasa. Memilih orang-orang yang dijadikan menjadi muridnya. Ya, itu karena perintah Yesus, adik-adik. Ya, sebagai teladan mereka. Teladan mereka nanti. Sebagai Tuhan yang akan mereka kabarkan dan beritakan. Jadi semua murid itu, yang 4 itu, mereka adalah orang-orang yang mau dan bersedia. Dari nelayan, dari penjala ikan, mereka tidak perlu pulang dulu, ya. Tapi mereka mau bersedia, mau dipakai Tuhan menjadi muridnya, menjadi saksi Tuhan Yesus. Bagaimana adik-adik merespon panggilan Tuhan menjadi murid-muridnya? Bagaimana menjadi adik-adik sebagai murid Tuhan terhadap guru? Kalau contoh di kelas, bagaimana sikap seorang murid terhadap guru? Maka murid itu kan harus taat, tunduk pada apa yang dibilang oleh guru. Kalau enggak taat dan tunduk, guru boleh marah nanti. Kalau PR-nya tidak dikerjakan, guru itu kan akan marah. Atau dikasih nilai yang tidak bagus. Atau barangkali adik-adik dipukul sekalipun. Atau diberikan surat peringatan sama orang tua. Nah, jadi di sini kita lihat, kita harus 4 orang murid itu tunduk kepada gurunya. Mereka ikut mengabarkan berita tentang Yesus itu kepada banyak orang. Kita kan sudah Kristen nih, sudah mengikut Yesus, sudah menjadi pengikut Yesus. Kalau kita sekarang murid, kalau kita dipanggil untuk beribadah, melakukan yang baik, untuk datang bersekutu kepada Tuhan, maka datanglah. Ya, siap, ready. Siap bangun pagi, siap ke gereja, harus bisa menjawab panggilan Yesus itu. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus harus siap. Ku jawab ya Tuhan. Nggak banyak alasan. No Tuhan. Aku masih ngantuk. Aku masih makan. Aku masih nonton sinetron. Nggak diantar mama dan papa. Atau macam-macam lah alasannya. Jadi adik-adik harus menjadi murid yang ready dan siap. Ketika Yesus bilang, mari ikutlah aku, maka ikutlah. Tapi ikut, bukan ikut-ikutan doang. Saya mau ikut Yesus. Bukan ikut-ikutan. Bukan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan itu beda. Kalau orang yang mengikut Yesus itu harus betul-betul. Dari kesiapannya, ready-nya, aku bersedia Tuhan. Makanya ada lagu kan yang kita nyanyikan itu, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jadi nggak ingkar. Ya, merespon panggilan itu harus cepat. Guru dengan murid harus siap.
Seperti para tentara tuh, polisi kan. Dia bilang, siap, siap. Ikut komando. Ready dia terus. Kalau dipanggil sama Tommy, siap. Antos, siap. Gitu. Ya, jangan pula, Tommy, siap. Ya, dari cara menjawabnya aja sudah nggak siap ya kan. Jadi kalau dibilang tanda ready itu dipanggil, nah bangun pagi, ya mak siap, bangun. Mandi, ya siap mandi. Jangan pula dipanggil, Tommy bangun. Siap mak, ntar lagi. Ya, ujung-ujungnya terlambat. Kayak mana mau murid yang baik begitu? Marah dong gurunya. Tiba di sekolah terlambat, dihukum guru kan? Nah, sebagai murid harus menjadi murid yang taat, murid yang baik, murid yang patuh pada gurunya. Pun kita menjadi murid-murid Yesus seperti itu. Mau memberitakan apa yang disampaikan guru kepada kita. Mau memberi diri kita untuk memberitakan tentang Yesus yang kita percaya itu kepada banyak orang. Supaya orang banyak juga menjadi terberkati. Percaya kepada Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Tuhan Yesus seperti itu. Maka ikutlah aku. Berarti melakukan seperti yang diperintahkan oleh guru. Mengikut Yesus, meninggalkan semua keinginan-keinginan kita. Kesenangan-kesenangan kita ditinggalkan demi ikut Yesus. Harus rela adik-adik meninggalkan gamemu itu demi gereja dulu. Harus rela meninggalkan kesenangan kartunmu minggu itu demi gereja dulu. Nanti lagi tonton setelah adik-adik pulang gereja ya. Harus rela meninggalkan kesenangan-kesenangan pribadimu, main-main bolamu. Nanti kan masih bisa. Sekarang beribadah dulu, jadi dulu murid yang baik, jadi murid Kristus yang baik. Ya, jangan cuma main-main doang ya. Jadi tengok murid Tuhan Yesus itu selalu ready, siap. Ikut, bukan ikut-ikutan mereka. Mereka ready untuk mengikut Yesus dalam kehidupannya. Oleh karena itu, apa yang mau disampaikan firman ini kepada adik-adik? Yang pertama adalah mau menjadi murid Yesus yang setia dan murid yang baik. Menjadi murid yang setia dan murid yang baik. Selalu memberitakan tentang Yesus. Atas alasan apapun tidak pernah meninggalkan Yesus. Adik-adik pun harus punya komitmen, harus punya keteguhan hati yang seperti itu. Aku mau menjadi murid Yesus yang setia, menjadi murid Yesus yang baik. Yang kedua, mengikut Yesus keputusan. Ya. Dan mengikut Yesus itu adalah keputusan kita. Kalau kita sudah putuskan, berarti harus kita kerjakan. Tidak boleh main-main dengan apa yang sudah. Aku mau jadi mengikut Yesus. Mama papa sudah janji waktu adik-adik dibawa baptis. Mau nggak anakmu ini diajari dalam iman Kristen Protestan yang benar? Mau. Maka kita baptislah dia. Karena mau. Maka sekali lagi itu sudah bagian dari keputusan. Maka mengikut Yesus itu adalah keputusan kita. Yang berikut, murid Yesus itu kan bukan dipilih dari orang-orang kaya, orang-orang yang punya, hartanya melimpah, enggak. Tapi dari berbagai latar belakang yang berbeda. Bahkan ada nelayan yang bukan berpendidikan tinggi. Yang penting adalah mau menjadi murid Yesus dan mau diajari. Yang ketiga dan terakhir adalah menjadi murid yang taat kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Menjadi murid yang taat. Harus taat. Apa yang disampaikan oleh guru, itulah yang dikerjakan oleh murid. Jangan berbeda. Yang dibilang guru A, yang dikerjakan murid C. Apa yang disampaikan oleh guru, lakukanlah dengan baik. Taat, setia, dan hormat pada guru. Lakukan apa yang disampaikan oleh guru. Dan ikutlah dia terus dalam sepanjang kehidupan adik-adik. Sampai kelak menjadi dewasa. Dan bahkan sampai mati pun. Kita setia mengikut Yesus. Aku setia mengikut Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.